udah mikir cerai waktu mau merit, menurut saya jangan nikah. Don't plan for exit. Kalau Anda mau nikah, itu harus ada ketetapan, one way ticket, no return, no refund. Jadi suka gak suka, jalanin. Kalau cerai ya cengli aja, bagi hartanya. Lawang ngurus anak kan gitu. Zaman dulu kan gitu. Tapi karena sekarang orang sudah ada harta gono gini, cerai kapan aja jadi siap. Udah siap-siap soalnya. Saran saya, don't plan for exit. Kalau dari mau nikah aja udah gak ada kepercayaan terhadap satu sama lain, jangan nikah. Bersyukur kalau kami boleh sehat dan kami boleh ada hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar firman-Mu diberitakan biar kiranya Tuhan boleh mengajar kami kebenaran yang memerdekakan. Memberikan kami pengertian. Ubah cara berpikir kami, baharui akal budi kami. Supaya kami tahu apa yang jadi kehendak Tuhan bagi kami. Apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Hanya di dalam nama Yesus berkatilah umat-Mu. Yang siap diberkati sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Saya akan khotbah tentang pertengkaran dalam rumah tangga. Saya percaya bahwa kalau komunikasi dalam keluarga itu nggak baik, nggak mungkin rumah tangga itu bahagia. Karena salah satu tanda rumah tangga kita bermasalah adalah ketiadaan komunikasi. Nah, banyak kali orang malas berkomunikasi dengan pasangannya. Kenapa? Karena seringkali baru ngomong berantem. Baru ngomong ribut. Herannya ya, waktu pacaran, kok kita berantem tuh bisa baikan. Berantem tuh bisa baikan. Tapi kalau udah nikah, berantem, habis itu berhenti ngomong. Jadi malas ngomong gitu ya. Nah, saya sering bilang sama anak muda, sebaiknya itu jangan pakai waktu dating itu buat petting-petting. Tapi belajar membangun pengertian satu sama lain supaya kita ngerti pasangan kita. Sehingga di dalam pernikahan kita bisa menghindari pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu. Nah, penyebab terbanyak pertengkaran dalam rumah tangga, salah satunya adalah keuangan yang tidak terbuka dan keuangan yang tidak sehat. Matius 6 ayat 21 berkata begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Suami istri keuangan harus terbuka. Ini yang mau nikah juga belajar. Kalau kita mau sehati, mau hubungan rumah tangga itu baik, kita harus investasi uang kita ke pasangan kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Laki-laki akan cenderung tidak berani selingkuh dan meninggalkan istrinya kalau duit itu dipegang sama-sama. Sehingga istri tahu suami duit habis kemana. Suami yang dikasih uang jajan ya, siapa berapa banyak di sini suami uang jajan angkat tangan? Lo nggak ngaku ya? Kan biasanya ada laki-laki yang gajian setor ke istri kan, terus disisain 1 juta di dompetnya ya kan? Atau disisain 500.000 gitu ya. Saya pernah dengar ada laki-laki yang istrinya cuma nyisain hitungan 100.000 per minggu. Wah, kejam sekali saya bilang. Zaman sekarang 100.000 nggak cukup seminggu, ya. Nah, keuangan harus terbuka. Kenapa? Karena kalau kita nggak terbuka soal keuangan, akan menimbulkan rasa tidak aman dan kecurigaan. Duitnya kemana? Asumsi. Ada suami istri yang istrinya nggak tahu apa-apa tentang uang suaminya. Suaminya pegang sendiri, ya. Dan dia nggak punya kontrol atas uang suaminya, dan suaminya nggak kasih dia nggak terbuka tentang keuangan suaminya. Dia cuma kasih uang sayur aja tiap bulan. Apa yang terjadi? Suaminya foya-foya dan tentu punya perempuan akhirnya, gitu loh. Istri-istri yang seperti ini tuh pasti menderita. Keuangan yang tidak dikelola bersama
membuat suami istri itu jadi nggak sepakat. Jadi kalau kita taruh uang tuh sama-sama, kita akan berdiskusi. Anak sekolah berapa, kita mau liburan kemana, ngaturnya enak karena kita terbuka. Tapi kalau insecure dari awal nikah udah ketakutan nih. Zaman sekarang kan yang paling heboh tuh apa? Harta gono gini. Banyak orang yang menikah dengan keluarga yang kaya raya, bahkan sama-sama kaya, ketakutan, insecure. Kalau sampai cerai gimana? Mendingan gono gini daripada nanti cerai ributin harta. Zaman dulu harta gono gini ini nggak pernah ada gitu. Kalau orang tuh udah mikir cerai waktu mau merit, menurut saya jangan nikah. Don't plan for exit. Kalau Anda mau nikah, itu harus ada ketetapan one way ticket, no return, no refund. Jadi suka nggak suka jalanin. Kalau cerai ya cengli aja, bagi hartanya. Lawang ngurus anak kan gitu. Zaman dulu kan gitu. Tapi karena sekarang orang sudah ada harta gono gini, cerai kapan aja jadi siap. Udah siap-siap soalnya. Saran saya, don't plan for exit. Kalau dari mau nikah aja udah nggak ada kepercayaan terhadap satu sama lain, jangan nikah. Mendingan jangan nikah. Saya pernah dipesan gitu, kalau nikah sama suami saya jangan ngarepin harta. Oh sorry. Nggak ngarepin gue. Saya nggak pernah ngarepin. Harta orang tua aja nggak diharapin, apalagi harta mertua. Dan Tuhan buktikan dia setia dalam hidup kami. Amen. Tapi keuangan kami berdua, kami sangat terbuka. Joint account dari sejak nikah. Duit taruh situ sama-sama. Nggak ada istilah, gue nyetor lebih banyak, lu nyetor lebih sedikit, tuh nggak ada bahasanya. Uang sama-sama. Dikelola bersama-sama. Kalau Jojo nanya saya, duit habis kemana? Saya kasih bukti. Nih. Saya bilang gini, kamu mau ambil alih? Mau urusin bayar tagihan tiap bulan? Mau urus bayar gaji pembantu? Uang sekolah? Kalau mau gue serahin. Tinggal kasih gue uang jajan. Lah ngomong-ngomong, saya ini sejak nikah gak pernah dikasih uang jajan, tahu gak? Curcol. Tapi secara keuangan kita sepakat. Akan mikir 2 kali kalau sampai mau cerai. Ngerti ya? Lah apa-apa berdua. Apa yang mau diambil? Kita mikirnya cuma buat anak. Keuangan yang tidak sehat dalam rumah tangga, itu tadi tidak terbuka ya. Bikin kita sering ribut. Yang berikutnya nih, keuangan yang tidak sehat. Aduh, saya sama Jojo tuh konseling paling banyak soal duit. Keuangan yang tidak sehat itu disebabkan. Yang pertama, secara cepat ya, kehilangan pendapatan. Entah suami atau istri, pekerjaan atau bisnis tidak menghasilkan sehingga tidak ada pemasukan, jadi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ada suami-suami yang mungkin kehilangan income karena bisnis nggak jalan atau kehilangan pekerjaan, lalu tidak berusaha cari. Akhirnya ribut terus karena istri merasa, lu kok gak kerja? Tiap hari di rumah. Malah main sama teman. Malah istrinya yang ngidupin gitu. Nah ribut terus. Nah yang kedua, pengelolaan keuangan yang tidak baik. Makanya gak pernah cukup. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Hutang menumpuk. Pinjam online lagi. Nah ini yang membuat rumah tangga sering ribut. Yang ketiga, tuntutan pasangan yang berlebihan. Ada istri-istri tuh yang, saya ngomong istri karena kebanyakan perempuan ya, yang punya gaya hidup, standar hidup yang tinggi, sehingga menuntut suaminya harus kasih lebih. Uang selalu kurang, ngeluhnya kurang. Nah, beberapa orang itu gini, waktu nikah, kasih standar, harus segini setiap bulan. Kenapa? Pertama, anak harus sekolah internasional. Pembantu mesti 2. Suster 2. Ada ya yang kalau jalan itu dayang-dayangnya ngikut di belakang ya. Pembantu 2, suster 2, supir 1. Weh, semua ngikutin dia. Artis juga kalah. Kemudian rumah harus segini. Jadi punya standar yang tinggi tanpa mau mengerti kemampuan pasangan.
Harusnya standar hidup itu disesuaikan dengan kemampuan. Ibrani 13 ayat kelima berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, hidup dipimpin uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Gaya hidup yang berlebihan dan tidak mencukupkan diri dengan apa yang kita bisa, ini sumber masalah. Selalu membandingkan suami dengan suami lain. Lihat, dia bisa kasih itu sama istrinya. Lihat, kokomu bisa kasih itu buat adiknya, buat istrinya gitu. Lihat, adiknya bisa kasih ini buat istrinya. Membandingkan. Ini yang saya pernah khotbah untuk perempuan-perempuan. Perempuan yang kuat itu nggak dipimpin sama brand dunia. Nggak perlu ikut-ikutan orang lain. Mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Artinya gini, menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan pasangan. Bu Heni, kan saya juga kerja. Perempuan dengar. Kita waktu nikah, kita harus siap-siap suatu hari kita nggak bisa kerja. Kenapa? Anda bisa hamil. Perempuan itu kalau hamil nggak selalu baik-baik saja. Ada yang pre-eklamsia nggak bisa kerja. Ada yang kandungannya lemah. Kita harus berjaga-jaga. Kalau sampai satu nggak bisa kerja, satu aja yang jadi patokan. Income suami saja atau income istri saja harus cukup buat hidup. Jadi ketika kita menikah, suami penghasilan berapa? Harus terbuka. Mulai bikin anggaran. Saya dari muda nikah sama suami saya. Saya tidak pernah nuntut apapun. Tidak pernah dibeliin perhiasan. Gak pernah dibeliin apapun. Tapi saya tidak pernah nuntut. Saya mencukupkan diri. Asalkan bisa bayar listrik, bayar air, bisa makan, punya uang buat bayar transportasi, cukup. Saya paling suka itu tidur dengan damai sejahtera tanpa mikir utang. Kami cuma punya cicilan rumah karena dari sejak bekerja kami sudah nyicil rumah. Dari saya umur 24 saya udah nyicil rumah. Jadi, saya mau saran sama yang masih muda-muda dan yang mau menikah. Jangan punya high standard kalau kamu gak mau susah. Meskipun kamu nikah sama orang kaya, anything can happen. Selalu mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Suamimu kasih 20 juta, ya cukupkan dengan itu. Wah hebat ini 20 juta. Kan kalau kaya ngasihnya 5 jutaan mah pelit banget suamimu. Nah, keuangan yang tidak sehat. Tadi kita bilang, pertama apa? Kehilangan pendapatan, pengelolaan keuangan yang tidak baik, tuntutan pasangan yang berlebihan. Yang berikutnya, ketergantungan kepada keluarga besar. Mau nikah minta uang sama mama. Makanya sebelum nikah itu orang harus sudah kerja, kata firman Tuhan. Amsal 24 ayat 27 berkata, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Sebelum nikah harus sudah kerja. Udah kerja Bu Heni bantuin mama. Kerja apa? Karena kadang-kadang orang tua yang kaya ngasih uang ke anak tiap bulan itu belum tentu anaknya kerja. Kerja. Biarpun kerja sama orang tua harus kerja. Jangan udah nikah minta uang susu sama mama. Uang suster sama mama. Pernikahan yang seperti ini akan sulit sekali. Saya udah konselingin banyak istri-istri yang nangis. Kenapa? Uang sayur kurang Bu Heni. Kenapa bisa uang sayur kurang? Soalnya suami saya yang ngasih duit mamanya. Mamanya pesen. Jangan kasih duit bini lu banyak-banyak. Royal dia. Ntar dia foya-foya. Ntar dia kasih ke keluarganya. Sound familiar? Jujur ya, orang tuh gak suka dihina. Gak ada orang yang suka direndahkan. Tapi gak mau dihina, tapi juga gak mau berusaha. Hidupnya selalu berharap belas kasihan orang. Saya sama suami itu dari muda udah ngambil keputusan tidak akan pernah mengharapkan apapun dari keluarga. Gak pernah. Saya bangga sama suami saya. Sampai hari ini gak pernah minta uang sama orang tuanya. Dia suka bercanda aja dulu. Ma beliin sepatu dong gitu. Suka bercandain. Mamanya bilang gini, ih pendeta suka minta-minta gitu. Dia suka dimarahin. Saya bilang gini, kamu jangan bikin malu ya. Dia suka bercanda. Tapi kami berdua gak pernah minta apa-apa sama orang tua. Kita kalau gak mau dihina, jangan suka minta-minta. Katakan kanan kirimu, kalau gak mau dihina jangan suka minta-minta.
Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Orang biar gak kenal Tuhan, kalau rajin lebih kaya dari anak Tuhan, saya kasih tahu. Firman Tuhan bilang tangan yang rajin membuat kaya. Orang gak bakal miskin selama dia rajin. Kerja apa aja asal gak usah pakai gengsi. Daripada minta-minta mendingan jadi tukang pijit. Mendingan jadi tukang cuci. Jaga toko. Betul gak? Daripada ngemis, malu. Kalau udah musim sincia, nah itu tuh dia tuh yang pagi-pagi nongkrong depan rumah kita. Kita udah tahu itu siapa. Keluarga yang suka? Enggak Bu Heni, itu Mo Kyung Hee. Yes. Tapi biasanya yang datang paling pagi itu cuma datang minta angpau terus pulang. Keuangan yang tidak sehat juga disebabkan oleh beban keluarga besar. Kalau tadi bergantung sama keluarga besar, ini beban keluarga besar. Harus bantu mertua dan ipar. Karena keluarga besar bergantung hidup. Saya sedih lihat beberapa orang ya jadi sandwich generation. Dia nikah, punya istri, punya anak, harus nanggung mereka. Lalu ditekan lagi oleh beban orang tua yang berharap sama mereka. Belum lagi adik kakak yang berharap juga sama mereka. Kalau keuanganmu tidak sehat, gini ya, kalau kamu kaya raya, bantulah. Amin. Kalau kamu kaya banget, jangan pelitlah sama keluarga sendiri. Bantulah adik kakakmu, jangan sampai ponakanmu susah gak bisa sekolah gitu loh. Tapi kalau keuanganmu sendiri sulit, saya kasih tahu, jangan sok nanggung hutang orang lain. Amsal 22 ayat 26 berkata, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Setelah nikah, sekali lagi kita mesti ngerti prioritas utama adalah pasangan dan anak-anak kita. Yang berikutnya baru orang tua. Kita gak bisa lagi nanggung beban adik kita, dia sudah nikah, kita yang urus juga. Kakak kita harus nanggung dia juga. Kecuali kita berlebih silakan. 1 Timotius 5 ayat 8 berkata, baca sama-sama yuk. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Baca, apalagi seisi rumahnya. Berarti prioritas yang mana? Sanak keluarga atau seisi rumah? Seisi rumah. Yang harus dikasih makan dulu tuh anak-anak dan istri. Kewajiban kita sama orang tua adalah memberi mereka kebutuhan pokok. Orang tua udah tua banget. Ya anak-anak mesti kasih makan lah. Sediain tempat tinggal lah. Kalau mereka sakit ya diurus. Makanya orang tua kalau masih muda cepet-cepet joinin BPJS. Kalau ada uang lebih asuransi. Karena orang tua itu maintenance-nya high. Orang makin tua makin harus sering diservis. Nah kewajiban kita menolong orang tua. Sekali lagi saya garis bawahi. Hanya untuk kebutuhan pokok bukan kemewahan. Tetapi kalau Anda kaya raya. Ini gak berlaku bagi Anda. Anda keluar negeri ajaklah. Anda bisa beliin istrimu Chanel, beliin mamamu juga lah. Kalau enggak kan lu anak bokams ya. Tapi kalau Anda pas-pasan sekali lagi. Ya karena jemaat ini kan ada yang kaya ya ada yang enggak. Jadi harus rata nih khotbahnya. Jadi kalau Anda pas-pasan, kewajiban kita nolong orang tua itu untuk kebutuhan pokok. Makan, tinggal, dan kalau sakit kita urus. 2 Korintus 12 ayat 14b berkata, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Baca itu firman Tuhan. Bukan anak yang ngumpulin harta buat orang tua, tapi orang tua yang harus ngumpulin harta buat anak. Firman Tuhan berkata orang yang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya. Jadi kewajiban kita itu bukan kasih kemewahan, tapi mencukupi mereka untuk kebutuhan pokok mereka. 1 Timotius 5 ayat 6 berkata, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Wow, ngeri. Artinya gini, kalau ada orang tua atau mertua yang nuntut kemewahan dari anaknya, gak pantas gitu istilahnya. Gak pantas banget udah tua kok minta mewah-mewah. Kecuali anaknya kaya raya. Penyebab pertengkaran dalam rumah tangga. Tadi soal keuangan yang tidak sehat dan keuangan yang tidak terbuka. Yang kedua, penyebab terbanyak pertengkaran dalam rumah tangga, ini akan jadi yang terakhir yang saya bagikan, pasangan yang tidak berfungsi.
pasangan yang disfungsional. Contoh, suami yang tidak menjadi sumber dan kepala. Suami yang gak jadi sumber otomatis bergantung sama istrinya. Dan tidak berkontribusi dalam mengurus rumah tangga. Ada orang-orang yang berkata gini, Bu Heni zaman sekarang kalau kita punya istri yang pintar kerja, lebih pintar cari duit, posisi lebih tinggi, penghasilan lebih besar, dia kerja dan kita yang mungkin kurang, kita yang ngurus anak boleh nggak? Boleh. Tetapi nomor 1, sepakati bersama bahwa kita bagi tugas. Kamu kerja, aku yang lebih banyak di rumah ngurus anak. Kerja juga, tapi karena penghasilan lebih sedikit, ngalah ngurus anak. Karena kalau semua mau dilemparin ke pembantu, nggak ada orang tua yang ngawasin juga nggak boleh. Yang kedua, istri harus komitmen akan tetap menghargai suami. Karena banyak perempuan yang tidak bisa menghargai suaminya, memandang rendah pasangannya karena penghasilannya lebih tinggi. Sombong. Jadi kalau memang mau dibalik jadi bapak rumah tangga dan ibu yang bekerja, silakan, monggo. Tetapi dengan kesepakatan bersama dan harus komitmen untuk menghargai suaminya. Efesus 5 ayat 23, baca sama-sama. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dalam pernikahan yang didesain oleh Tuhan, suami itu kepala. Katakan suami kepala. Istri bagian apa? Leher. Kalau lehernya sakit, keras, kepala nggak bisa muter. Suami harus jadi kepala. Harus jadi pemimpin. Yang artinya yang harus mimpin keluarga. Mau jalan kemana? Mau dibawa kemana keluargamu? Visi harus dari suami. Nah, suami yang disfungsional, tidak berfungsi adalah suami-suami yang gini. Udah gak mau kerja, bergantung sama istri. Malah gak tahu diri. Saya sedih juga gitu, ada jemaat yang cerita udah gak kerja, suaminya gengsinya tinggi. Ditawarin orang, bro lu kerja ini aja. Gak bisa lah gue, kerja begitu mah gak bisa lah gitu. Udah gak punya kerja, udah bokeh, songong lagi. Kerja milih-milih. Menurut saya ya, kalau suami itu gak berfungsi, paling gak rendah hati gitu loh. Kalau udah gak menghasilkan, melayani. Saya ketemu loh, ada suami yang sekeren itu. Istrinya perempuan hebat gitu. Punya kerjaan yang bagus banget, direktur perusahaan. Jadi otomatis istrinya lebih besar penghasilannya. Suaminya ngurusin istrinya loh. Siapin sarapan. Ngajarin anaknya bikin PR. Istrinya pulang malam diajak ngobrol sambil dipijitin. Top banget nih suami. Tapi saya sih gak mau ya punya suami gitu ya, amit-amit deh. Maksudnya ini sih keren gitu. Buat si perempuan ini, kalau buat saya suka cowok yang mimpin gitu. Makanya dapatnya suami yang galak. Untung Jojo tuh galak. Kalau enggak kan kemakan sama Ibu Heni ya kan. Ya kan. Waktu kita berdua foto karakter, tes warna gitu. Dia merah 6. Mentok, galak, otoriter, dominan gitu. Cocok. Ya. Sama aku cocok gitu. Karena saya merahnya cuma 4. Jadi galaknya karena terpaksa. Karena kalau khotbah marah-marah itu kenapa? Karena jemaat itu bebal gitu. Kalau dikasih tahu nggak mau dengar. Jadi roh Tuhan membuat saya marah-marah. Enggak. Jemaat Ici baik-baik ya. Nurut-nurut dengar firman. Nah, sekarang gantian istri dari tadi kok suami kasihan ya. Istri-istri yang disfungsional, tidak berfungsi itu seperti apa? Istri yang tidak melayani suami. Istri yang gak mengurus rumah tangga dengan baik. Zaman sekarang feminisme menolak ini. Mereka bilang gini, kenapa dalam rumah tangga perempuan yang harus ngurus keluarga? Kenapa perempuan harus melayani suami dan anak-anak? Kan kita sama, laki-laki dan perempuan. Wah, ini feminisme. Merasa perempuan direndahkan. Tidak. Secara kodrat ilahi, istri itu harus mengurus rumah tangga. Titus 2 ayat 4. Kita baca sama-sama. Dan dengan demikian mendidik
perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Satu lagi, istri yang cakap itu mengurus rumah tangganya dengan baik. Amsal 31 ayat 27, sama-sama. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Sekalipun saya sibuk ngurus Yayasan Tangan Pengharapan, dan saya khotbah kemana-mana sebelum ada ICI, saya memastikan saya urus rumah tangga saya dulu. Setiap minggu saya yang ke supermarket, nggak ada yang nemenin. Saya ingat zaman dulu masih grosiran sebelum Lotte itu apa? Makro. Itu troli kan gede banget tuh. Namanya belanja bulanan, berat kan ibu-ibu? Itu saya dorong sendiri tuh, angkat sendiri. Ngurusin rumah tangga, memastikan di rumah ada makanan. Memastikan semua yang dibutuhkan anak-anak saya, Jojo semua tersedia. Saya nggak suruh orang lain, saya ngurus rumah saya. Sampai hari ini, tagihan-tagihan semua saya yang bayar. Saya ngurus makanan tiap hari apa, ngurusin anak-anak saya mau makan apa tiap hari, ngurusin suami saya butuh apa, siapin makan siang, siapin snack, apapun yang dia butuhkan. Bahkan vitamin kalau dia lupa saya siapin. Sampai hari ini. Emang perempuan pada dasarnya sehebat apapun memang kodratnya melayani. Gak bisa hanya karena kita, wah gue pinter, gue punya kerjaan, terus kita songong gitu. Melawan kodrat ilahi. Saya setuju bahwa harusnya dalam rumah tangga suami ikut membantu, tidak selalu memerintah. Sama-samalah berkontribusi dalam rumah tangga. Tapi ada beberapa istri-istri yang keterlaluan dan tidak berfungsi. Contohnya, masalah suami sarapan apa ndak disiapin. Udah gede Bu Heni, kita gede di luar negeri, masing-masing siapin sendiri. Gak gitulah. Masa suaminya minum teh atau kopi aja gak pernah dikasih? Masa kamar mandi ada yang ini loh, lucu sekali. Kamar mandi masing-masing. Suaminya kalau mandi pakai kamar mandi luar, dia kamar mandi dalam. Dan cuci masing-masing. Saya heran ada yang kayak gini. Mari berfungsilah. Layanilah keluargamu dengan baik. Sepinter apapun kamu, sehebat apapun kamu, ayo perempuan-perempuan berfungsilah. Nah yang lebih tidak berfungsi lagi adalah ini. Wanita-wanita dan suami-suami, saya sekarang bukan cuma istri, ternyata ada suami-suami juga yang tidak berfungsi dalam memenuhi kebutuhan biologis pasangannya. Ini yang luar biasa ya menurut saya. Sudah nikah tapi tidak mau melayani kebutuhan seks pasangan. Suami istri itu punya tanggung jawab untuk melayani kebutuhan masing-masing. Makanya firman Tuhan berkata, bukan istri nggak bisa bilang ini tubuh punya aku. Karena tubuhnya milik suaminya. Suaminya juga gitu, nggak bisa bilang ini badan-badan gue. Saya pikir selama ini cuma perempuan yang malas berhubungan seks. Ternyata juga banyak laki-laki yang malas. Mungkin karena hormon, saya nggak paham. Tapi ini yang kita harus terbuka. Bahwa suami istri punya kewajiban untuk berfungsi. Enggak cuma soal laki-laki harus bekerja dan istri harus mengurus rumah tangga. Tapi saling melayani satu sama lain. Istri harus bisa mengatur keuangan keluarga kalau dia pintar mengatur keuangan. Atau suaminya yang ngatur keuangan kalau suaminya lebih pintar ngatur keuangan. Tapi soal kebutuhan seks, maaf saya terbuka, nih ada anak muda ya, sorry. Itu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Masak bisa pembantu, setuju? Ngurus anak bisa suster, bisa pembantu juga. Siapin makanan bisa pembantu. Sendiri juga bisa. Tetapi kebutuhan seks hanya boleh diizinkan oleh firman Tuhan dari pasangannya sendiri. Ya Anda bilang, kan dia bisa menyenangkan dirinya sendiri. Enggak gitu ya. Kalau firman Tuhan mengizinkan kenajisan, nah kita nggak usah pusing. Lah ini kan kita nggak boleh berbuat dosa. Firman Tuhan berkata kita harus hidup kudus meskipun dalam pernikahan.
Ya kalau kita ngerti suami kita harus hidup kudus, ya kita harus layani. Nah banyak istri-istri yang sudah tidak mengurus dirinya sendiri, sehingga suaminya pun tidak selera. Langsung ngangguk-ngangguk. Saya jujur. Ini karena saya pengen jemaat belajar ya. Saya ini termasuk perempuan yang malas berhubungan. Malas banget, jujur. Sampai saya khotbah di perempuan-perempuan, suami saya tuh pulang ngomong gini, lakukan yang kamu khotbahkan. Gitu. Daripada nanti kamu ngomong gitu toh, sekarang aku ngomong. Istri-istri yang paham katakan amin. Oke. Kenapa untuk sesuatu yang katanya nikmat, tapi malah ditolak? Pernah gak berpikir? Anak muda, waktu pacaran, paling sulit jaga kekudusan. Yang pacaran bilang, heeh. Makanya kalau pacaran itu jangan lama-lama. Kalau udah cukup umur, seiman, sepadan, sama-sama udah kerja, udah mapan, izin sama orang tua nikah udah. Daripada pusing kalian gak hidup dalam kekudusan, berbuat dosa gak disertai Tuhan loh. Mendingan nikah aja. Nah kalau yang belum cukup umur, belum ada kerjaan, masih kuliah, jaga kekudusan. Pergi jangan berdua-duaan. Pakai baju jangan seksi-seksi, jangan menantang. Karena waktu masih haram, gairah lebih besar. Karena begitu sudah halal, gairah menurun. Yang sudah nikah bilang, saya sama Jojo itu waktu masih pacaran super hot. Jojo kok gak teriak amin? Dia suka ngomongin saya. Kamu kenapa sih dulu waktu pacaran hot banget? Iya, Cici mah hot dulu Luki. Kenapa sih lu waktu pacaran hot banget, dia bilang gitu. Kenapa sekarang udah kawin payah, dia bilang gitu. Saya dibilang payah, bayangin. Terus coba kita pikir ya. Katanya seks nikmat. Iya gak sih? Yoi katanya. Anak muda aja sampai gak nahan ya kan. Yang belum halal aja susah jaga kekudusan. Tapi kenapa yang udah halal nih malas berhubungan? Pernah mikir gak bapak-bapak? Coba brainstorming. Kuncinya di mana? Oke, sekarang saya bilang ke ibu-ibu, berfungsilah, layani pasanganmu. Laki-laki juga dengar, berfungsinya, layani istrimu. Anda gak mau, berfungsi aja. Satu hari, Tuhan kasih saya pewahyuan. Saking saya malas berhubungan, itu setahun bisa gak berhubungan. Kasihan ya suamiku ya. Jojo bilang gini, bisa lemah syahwat aku. Tuhan itu negur saya gini. Perempuan yang dibayar murah saja, itu mau melakukan apa saja buat suami orang. Kamu, Jojo itu memberikan semuanya buat kamu. Iya kan? Jojo tuh sampai gak punya apa-apa loh, semua dikasih saya gitu. Suami yang baik. Dia kerja selalu kasih uang ke istrinya. Keren suamiku. Meskipun dia ngantongin 1 juta di dompet gak kasih saya, gak apa-apa. Sampai saya kehabisan dia punya cadangan gitu maksudnya. Begitu saya dapat pewahyuan itu dari Tuhan. Saya yang sombong. Karena perempuan itu kan gini. Lu gak baik sama gua gak gua kasih. Jadi ancaman. Sesuatu yang harusnya menjadi bahasa kasih, sesuatu yang harusnya menjadi sebuah rekreasi dalam rumah tangga, menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri yang merupakan pemberian kita buat pasangan kita yang sah dan satu-satunya, menjadi sebuah ancaman buat pasangan kita. Kalau kamu ndak nyenengin aku ndak kasih gitu. Menyedihkan nggak? Akhirnya kayak saya dibukakan. Jojo ini kan ganteng. Cewek mana yang ndak mau sama suami saya? Apalagi sekarang, wis enek duwe. Oh jangan, duitnya di sini nggak bisa, ya tak? Makanya keuangan bersama supaya suami kita nggak bisa macam-macam. Ya, amin katanya tuh. Nah, akhirnya saya mulai berubah. Saya mulai cari tahu. Zaman sekarang Google aja lah, kenapa ya saya malas berhubungan? Set.
Salah satu nih, maaf ya, gak apa-apa ya. Kegemukan. Kedua, kurang olahraga. Jadi hormonnya nggak bagus gitu loh. Lalu, nggak membereskan hati. Hati pahit disimpan-simpan. Dendam sama suami. Itu membuat kita malas melayani. Lalu apa lagi? Nggak merawat diri. Jadi nggak percaya diri. Makanya orang kalau berhubungan lampu dimatikan, ya kan? Karena ini nggak percaya diri. Akhirnya saya mulai gitu. Merawat diri, mulai mikir gitu. Apa yang saya harus lakukan ya gitu. Oh, suami saya kasih ide. Beli lingerie. Pinter dia. Jadi ibu-ibu, jangan pakai daster terus. Nanti kesaru sama inem di rumah. Iki bojoku apa ndokku gitu ya. Bahasa Jawanya. Istri atau pembantu. Pakai baju yang benar. Harus ada bedanya antara kamu dan si inem. Jangan sama. Iya kan? Kalau ke Bali, beli baju Bali buat dia aja, jangan kamu yang pakai. Haleluya. Mulai dandan. Saya ini nggak pinter dandan, saya belajar dandan. Saya belajar ngeblow rambut. Tiap hari saya dandan sendiri. Kecuali di depan kamera saya nggak becus, karena dandanan kamera itu kan beda. Tapi selain itu tiap hari saya dandan sendiri. Saya mulai memperhatikan diri saya. Saya ingin Jojo bangga sama saya. Waktu saya gemuk sekali setelah melahirkan Chloe dan Zoe. Saya malu karena saya tahu suami saya pasti malu jalan sama saya. Begitu orang lihat Jojo ganteng, begitu lihat istrinya, wah gede banget gitu. Jadi saya mulai diet gitu. Saya mulai olahraga, berhenti makan malam. Karena saya mau suami saya bangga berjalan bersama saya gitu. Ada yang komen di Instagram, kok makin kesini Cia ini makin keren ya. Makin tua harus makin cantik. Kenapa? Karena Wewek Gombel lebih muda dari kita. Umur Wewek Gombel itu kekal, gak tua-tua. Selalu 20-an ke bawah ya. Liatin aja ya. Jadi istri-istri harus cantik. Gak perlu operasi tapi percantik diri. Pakai baju masih bisa bergaya dikit. Jangan mau kayak oma-oma. Yang oma-oma juga harus tetap gaya. Supaya opa-opa tetap bangga. Amin. Dan mulai gini. Cari tahu apa yang bisa menolong diri Anda bergairah. Olahraga kah? Lalu saya mulai pasang cermin di samping ranjang. Membuat kamar wangi dan bersih. Pasang lampu agak remang dikit. Ini kasih tips-tips gitu loh. Jangan pakai video porno. Itu nggak kudus. Ngotori matamu dan jiwamu dan rohmu. Jangan pernah pakai video porno untuk memperbaiki seks dalam pernikahanmu. Pakai cara lain. Kita nonton diri sendiri. Jangan nonton film porno. Pakai kaca Anda nonton diri Anda sendiri, Anda pasti bergairah. Pakai ya cara Bu Heni ya. Lalu yang laki-laki, jangan ini loh, ngerti perempuan itu kayak mesin diesel. Artinya apa? Harus dipanasin, jangan gas bos. Sayang, setengah jam aja. Alah, cuma 5 menit kok setengah jam. Kasih pemanasan. Gosok dulu semuanya. Giliran pacaran loh, pinter tangannya. Giliran nikah kok gas bos gitu. Jangan gitulah. Ada suami yang bilang gini ke saya. Istri gue kalau gue bikin mabok jadi hot katanya gitu. Jangan gitulah, nanti istrimu jadi pecandu alkohol, bahaya. Kasih obat, jangan. Anda minum obat terus nanti lemah syahwat loh. Udah berdoa. Tuhan jamah pasanganku. Roh Kudus bisa bicara sama saya. Roh Kudus bisa bicara sama pasanganmu. Amen. Anda mau pernikahan Anda pulih? Yuk, jangan bertengkar terus. Komunikasi yang buruk menyebabkan pertengkaran. Jangan ketus, jangan galak, jangan kasar sama pasangan. Yuk beresin keuanganmu. Supaya jangan ribut mulu soal duit. Nah yang terakhir tadi, berfungsilah. Jadilah kepala suami-suami. Istri-istri jadilah penolong yang setia. Amen. Katakan saya mau berubah. Saya mau dipulihkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami dalam rumah tangga kami masing-masing supaya kami ini
bisa harmonis, bisa saling mengasihi, bisa terus saling mengampuni, dan kami punya rumah tangga yang bahagia Tuhan. Pulihkan apapun masalah kami percaya pertengkaran yang tidak pernah selesai. Tuhan sanggup tolong kami, supaya kami berdamai dengan pasangan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama kita katakan.